Hakim Konstitusi dalam memutus gugatan uji material tentang sistem pemilihan umum. MK diharapkan memiliki integritas dan tidak begitu saja mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai penting dan utama dari undang-undang. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai Nasdem, Atang Irawan. Mas Atang, selamat sore. Selamat sore, Mbak Vivi. Dan juga bergabung dari luar studio, pakar hukum tata negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat sore. Sore Mbak Afi. Ya, baik. Saya akan ke Mas Atang terlebih dahulu. Nasdem menjadi salah satu partai yang terus mengawal sampai nanti adanya putusan. Lalu konsistensi MK ini menjadi catatan penting. Bagaimana kita menguji konsistensi dari MK? Apa yang menjadi titik poin atau titik berat dari sikap Partai Nasdem sambil menunggu nanti putusan yang berjalan? Oke. Saya kira ada 3 hal, Pak Bipi. Yang pertama adalah yang tadi disebutkan oleh Kakak Willy, bahwa konsistensi ini cukup penting karena 24C itu jelas bahwa putusan MK bersifat final. MK pernah memutus itu dulu ketika Undang-Undang 10/2008. Nah, di sana cukup jelas kalau kita melihat dalam putusannya nomor 22/24, bahkan MK berpendapat dalam pandangannya itu dari halaman 102 sampai 106 cukup clear bahwa pada prinsipnya tidak boleh partai politik mengurangi hak konstitusional rakyat, karena sebetulnya kedaulatan rakyat itu adalah satu prinsip yang sangat fundamental dan tidak boleh terkurangi oleh partai politik. Bahkan kalau membicarakan secara detail, pandangan MK itu sesungguhnya partai politik itu dia diletakkan sebagai organ yang diberikan kewenangan secara konstitusional dalam rangka kandidasi. Saya kira kalau membaca itu clear betul bahwa rasanya tidak mungkin kemudian MK mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itulah inkonstitusional, apalagi itu saya kira bukan urusan konstitusionalitas. Kan sebetulnya perspektifnya bukan question constitution. Nah, bahkan kalau kita melihat yang menjadi dasar pijakan pemohon ketika membuka narasi dari permohonan dengan mengargumentasikan pasal 22E ayat 3 sebagai entry point untuk menetapkan tertutup, itu juga saya kira terlalu berlebihan. Padahal sebetulnya kalau kita melihat pasal 22E ayat 3 itu bukan dalam konteks sistem pemilihan, tapi itu sesungguhnya adalah siapa yang mengajukan caleg, begitu loh. Ya partai politik. Karena kalau kita membaca itu sesungguhnya bisa saja terbuka, bisa tertutup proporsional ya. Bisa juga mungkin distrik. Tapi yang mengajukan kandidatnya itu adalah partai politik. Jadi bukan dalam konteks skema tentang sistem. Nah, yang ketiga saya kira yang khawatir kalau misalnya dikunci oleh MK bahwa terbuka itu inkonstitusional, kita tahu bahwa pemilu itu sebetulnya sebuah proses yang dinamis. Ketika dikunci nggak bisa dievaluasi, ini saya kira berbahaya ini. Maka akan terjadi sebuah turbulensi justisial terhadap hal tersebut. Kan kita melihat misalnya fakta empiriknya bahwa sistem pemilu itu sesuatu yang bersifat dinamis. Kita lihat dari 55 tertutup, masuk ke 2004 terbuka gitu kan. Kemudian juga sampai sekarang ini kan saya khawatir kalau dikunci akan menjadi stagnansi, dan ini akan membahayakan saya kira. Dan juga yang paling penting adalah kalau kita melihat statementnya DPR, ini juga akan berimplikasi ini antara dua organ tidak bertemu. Nah, ini apakah juga akan berpotensi SKLN begitu loh. Padahal MK juga nggak boleh jadi pihak tuh kalau terjadi perbedaan pandangan antara DPR dengan MK. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya minta tanggapan dari Mas Ferry. Kalau kemudian tadi jelas 3 poin yang disampaikan oleh Mas Atang, salah satunya juga yang menjadi pembahasan adalah konsistensi yang diharapkan dari MK. Bahkan sampai dikatakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, jangan sampai MK meludahi keputusannya sendiri. Yang membedah kelayakan dan kepatutan MK sendiri, bagaimana supaya hal ini bisa lurus diterima oleh masyarakat penjelasannya? Ya, secara hukum hampir tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah putusannya yang terdahulu soal konstitusionalitas sistem proporsional terbuka. Kenapa? Ada 3 alasan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, tadi Kang Atang sebutkan ya, bahwa pasal 22E ayat 3 yang menjadi alasan bagi partai pendukung proporsional tertutup bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Tapi ketentuan Undang-Undang Dasar tidak hanya bicara itu saja. Undang-Undang Dasar menyebut partai adalah peserta, tetapi proses pemilu atau sistem pemilu
dijelaskan di pasal 22E ayat 2 bahwa pemilu itu untuk menyelenggarakan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk memilih anggota DPR. Jadi clear bahwa ini sistem proporsional terbuka. Karena yang terbuka itu untuk memilih anggota DPR, bukan untuk memilih partai politik. Iya. Ya, jadi jelas secara konstitusional bahwa ini adalah proporsional terbuka secara Undang-Undang Dasar. Menurut putusan MK 22/24 PUU 6 tahun 2008 yang sudah disampaikan Kak Atang, juga semangatnya soal kedaulatan publik sebagai pemilih. Dikutiplah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di ketua umum partai, gitu ya. Azas pemilu menurut pasal 22E ayat 1 adalah langsung, jadi langsung memilih anggota partai. Jadi Undang-Undang Dasar sudah memaknainya dan disetujui oleh putusan MK terdahulu. Dan menurut Undang-Undang 7 2017, sistemnya adalah proporsional terbuka. Jadi bagaimana MK bisa membantah Undang-Undang Dasar, argumentasinya sendiri dan undang-undang. Jadi hampir tidak mungkin secara peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam konteks politik, semua kan bisa ya melanggar peraturan perundang-undangan demi keuntungan politik. Dalam alat ukur soal preferensi pemilih terhadap partai, memang satu-satunya partai yang akan diuntungkan jika kemudian menggunakan proporsional tertutup di mana orang akan memilih lambang partai, salah satu yang satu-satunya yang diuntungkan adalah partai PDIP. Oleh karena itu, hasrat untuk kemudian memastikan proporsional tertutup itu betul-betul untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan Undang-Undang Dasar, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu yang fair. Ya. Di titik ini menurut saya kalau sudah sangat politik, kita sudah angkat tangan kalau kemudian cara-cara inkonstitusional digunakan. Harusnya sebagai negara yang patuh kepada konstitusi, ya harus digunakan apa kehendak konstitusinya sebagai aturan main yang fair ya. Mas Ferry, nanti juga saya minta tanggapan dari Kang Atang. Apakah kemudian harusnya MK menyerahkan kembali sistem pemilu kepada pembentuk undang-undang? Jadi pilihannya terbuka, tertutup, atau tertunda. Satu lagi ada misalnya udah kembalikan saja kepada pembentuk undang-undang. Bisakah kemudian nanti putusannya akan keluar seperti itu, Kang Ferry? Kalau MK kemudian memberikan tafsir mengubah putusannya yang lama, MK tidak konsisten. Karena dalam berbagai putusan MK terdahulu, selalu kalau ada perintah kebijakan hukum terbuka, open legal policy, MK selalu menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Misalnya ambang batas pencalonan presiden ya. Dan berbagai undang-undang yang sudah menyatakan bahwa dia dapat diatur lebih lanjut dengan atau dalam undang-undang, maka dianggap itu kelompok open legal policy. Nah, kalau dicermati pasal 22E ayat 6 yang berbunyi tata cara lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya ini open legal policy yang selama ini oleh MK diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Kalau MK memberikan tafsir yang berbeda, tentu MK tidak konsisten. Dalam dunia kekuasaan kehakiman, putusan peradilan jika hakimnya tidak konsisten, sudah dapat dipastikan ada pelanggaran etik dan hakim suka berpindah-pindah cara pandang hukum. Berpindah-pindah cara pandang hukum adalah pelanggaran etik karena hakim dianggap sering menggunakan cara-cara yang berbeda untuk memenangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini perlu dicermati hati-hati ya. Juru bicara MK sudah menyampaikan bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya tunggu saja nanti. Tapi sebagai hakim azas yang perlu dipertimbangkan nanti untuk memastikan hasilnya ini sesuai dengan yang sudah diperlakukan.
semua dipertimbangkan, ya. Pak, akan diinvestigasi nggak Pak soal kebocoran? Itu saya bilang apa yang bocor yang belum putus. Pak, 8 fraksi di DPR, Pak. Udah, nanti kalau sudah putus nggak boleh saya komentari lagi. Ya, baik, bisa kita lanjutkan. Kang Atang, meskipun tadi sudah ditepis oleh Ketua MK ada kebocoran gitu soal bagaimana nanti hasilnya, tapi membuat semua pihak menjadi sangat alert ya, memberikan atensi penuh terhadap apa nanti hasil putusannya. Kalau kita dengar tadi penjelasan dari Mas Ferry Amsari, kurang lebih sistem tertutup ini bisa dikatakan bertentangan dengan semangat demokrasi. Urutannya kan kedaulatannya di tangan rakyat sepenuhnya. Bagaimana Nasdem melihat itu? Saya kira MK juga cukup tegas di dalam putusannya yang 22/24 dalam pandangan MK mengatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat itu adalah prinsip yang mendasar dan tidak boleh dikurangi dan disimpangi. MK sendiri mengatakan demikian. Maka kemudian partai politik pun tidak boleh mengurangi itu. Itu cukup jelas saya kira di dalam putusan MK itu. Nah, yang kedua saya kira tadi Mas Ferry juga sudah menjelaskan bahwa skema konstitusi kita dalam pasal 22E, khususnya kalau kita bicara ayat 6, itu jelas kok. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu itu akan diatur dengan undang-undang. Itu open legal policy. Dan MK berkali-kali melakukan itu loh. Terhadap permohonan terkait dengan regulasi yang berimplikasi terhadap kontestasi politik. Misalnya kalau beberapa yang dilakukan, yang tadi diungkapkan oleh Mas Ferry misalnya, termasuk Kakak Willy terkait dengan Presiden Resort. Dulu ada Partai Umat, ada Mas Gatot, kemudian macam-macam Mas Yusril dan sebagainya, kan disebutnya itu open legal policy karena clear betul. Nah, Mbak Pipi, yang agak mengerikan begini, kalau saya melihat terminologi yang bersifat alternatif dalam konstitusi itu nggak boleh ditafsir. Itu sebetulnya open legal policy dan MK pernah melakukan itu loh ketika diuji undang-undang pilkada. Karena konstitusi bilang 18 ayat 4 itu pilkada dilaksanakan secara demokratis, maka makna demokratis itu bersifat alternatif, bisa langsung bisa tidak langsung, nggak boleh diuji oleh MK. Itu yang menjadi punya kewenangan adalah ya positive legislation atau lembaga pembentuk undang-undang gitu. Itu yang saya kira cukup penting kita pahami bersama, bahwa sistem pemilu itu bisa proporsional, bisa distrik, bisa proporsional juga terbuka, tertutup atau varian lain lah begitu. Sehingga ini nggak boleh. Karena kalau ditafsir oleh MK ini bahaya. Apa yang tadi saya katakan, ini proses politik ini kan dinamis, terkunci betul nanti. Nah ini saya kira... Karena kita nggak tahu perkembangannya nanti seperti apa gitu. Kekhawatiran kita kalau itu diuji dan dikunci oleh MK ini menjadi sebuah turbulensi konstitusional. Gitu loh. Padahal sebetulnya MK itu dia diciptakan dalam rangka menjaga konstitusi itu, guardian of constitution itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Nah sekarang salah satu implikasinya ketika 8 fraksi mengadakan press conference di DPR, bahkan keluar ancaman untuk membekukan anggaran MK. Tentu ini situasi yang sebenarnya tidak baik, seakan-akan saling sandera antar dua lembaga. Ini bagaimana sikap Nasdem sendiri? Nah saya kira ini potret buram dalam konteks ketatanegaraan. Nanti Mas Ferry mungkin nanti akan lebih detail. Karena begini, salah satu reasoningnya lahirnya MK sesungguhnya dalam rangka itu menengarai terjadi konflik antar lembaga negara. Dulu misalnya zaman Gus Dur terjadi konflik antara Presiden dan DPR. Ini nggak ada organ yang menengahi. Nah MK lahir salah satunya itu. Ini sebagai sebuah rahim MK sebetulnya. Nah kalau sekarang MK kemudian berkonflik dengan DPR, ini yang agak lucu. Sehingga semangat MK sebagai guardian of konstitusi jadi nggak ada. Padahal ketika terjadi SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara, antara MK dengan organ lain kan nggak boleh MK menjadi pihak. Karena itu asas dalam peradilan loh. Hakim tidak boleh menguji dirinya sendiri. Itu sekedar celotehan saja atau benar-benar sebuah warning serius, ancaman yang serius dari DPR? Bisa terjadi karena ketika putusan MK misalnya tertutup, maka MK akan merekomendasikan kepada KPU untuk merubah. Dan KPU saya kira kalau kita melihat teks konstitusi kita kan hurufnya kecil tuh. Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum, itu kan kecil. Maka dia tidak punya kewenangan membuat aturan, sehingga skemanya adalah KPU harus ke DPR dulu dong. Berkonsultasi. Ketika DPR menguji dan tidak sepakat, bisa saja terjadi konflik antar organ negara ini. Begitu, ini yang saya kira menghilangkan semangat lahirnya MK. Karena MK salah satu reasoningnya lahir untuk menengarai itu. Dan yang saya kira menjadi hal yang cukup signifikan dalam konteks kalau terjadi perseteruan. Tapi saya kira mudah-mudahan enggak, karena tadi juga Mas Ferry bilang, dan termasuk juga
saya meyakini sulit rasanya MK kemudian menyatakan inkonstitusional tentang sistem proporsional terbuka. Oke, Mas Ferry, saya minta tanggapan soal kemudian tadi ada ancaman dari DPR untuk membekukan anggaran MK. Situasinya seakan-akan menjadi saling sandera antara dua lembaga. Bagaimana kita harus menyikapi kondisi saat ini? Ada ancaman dari DPR, lalu kemudian saling sandera satu sama lain. Bagi saya tentu saja Mbak Afi ini menakutkan ya, lembaga negara saling ancam, satu sama lain tidak percaya. Walaupun di dalam konteks ilmu politik hukum ya, ketika sebuah lembaga kekuasaan kehakiman tidak dipercaya, sebagaimana juga lembaga politik, biasanya memang marwah mereka sudah cedera gitu ya, di hadapan publik. Dan kalau dilihat berbagai putusan MK, memang kekecewaan itu sesuatu hal yang mendasar. Tapi bagaimanapun saya berpikir DPR tidak boleh melakukan ancam-mengancam begitu ya. Kemarin saya menasihati teman-teman kawan-kawan di DPR, tidak usah diubah undang-undang Mahkamah Konstitusinya, tapi yang dilakukan pengesahan adalah undang-undang hukum acara Mahkamah Konstitusi yang dari dulu dicita-citakan tapi tidak pernah ada. Undang-undang hukum acara ini harus bisa memagari hakim konstitusi dari kemudian meloncati batas-batas pagar-pagar konstitusional itu sendiri. Misalnya di undang-undang hukum acara itu, kalau ada putusan yang kemudian mengubah putusan sebelumnya, dinyatakan saja itu sebagai sebuah pelanggaran etik tanpa ada alasan yang konstitusional. Mengubah putusan yang sudah final itu tidak dimungkinkan. Nah, ini akan jauh lebih elegan bagi DPR kalau undang-undang hukum acara ini ada, karena begitu mahkamah mengubah sistem pemilu, mereka akan langsung kena pelanggaran etik. Jadi jangan kemudian diancam anggarannya, tapi tidak dibangun pagar-pagar konstitusional yang baik untuk Indonesia ke depannya, terutama agar hakim konstitusi tidak diisi oleh pelaku-pelaku politik sesaat saja. Baik, terima kasih Mas Ferry untuk tadi penjelasannya. Singkat ke Kang Atang, apakah kemudian Nasdem sudah siap dengan kemungkinan terburuk? Ya, kita selalu siap. Terbuka dan tertutup ini kita selalu siap untuk bersama-sama mengikuti perhelatan politik dalam konteks kontestasi politik. Tapi kan saya kira tadi juga Mas Ferry memberikan banyak catatan. Keraguan atau kecurigaan publik saya kira cukup dimaklumi. Dari awal saya kira semua bertanya-tanya tentang legal standing pemohon. Kalau misalnya pasal 22 ayat 3 dijadikan sebagai dasar untuk menguji sistem proporsional terbuka, tertutup, kan itu jelas. Peserta pemilihnya parpol. Sehingga legal standing-nya jelas dong. Harusnya yang mengajukan parpol. Kan gitu. Ini mestinya sejak awal sudah ditolak begitu. Tapi ini saya kira sebuah orkestrasi justisial yang terjadi di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Terkait dengan konsistensi yang tadi dikatakan oleh Mas Ferry. Dan saya kira juga saya sepakat. Karena memang kalau kita membaca skema Undang-Undang Dasar 45 24C khususnya ayat 6 kan sebetulnya emang hukum acara MK mestinya dengan undang-undang, tapi nggak tahu ada sebuah proses kanibalisasi kemudian didelegasikan ke internal Mahkamah Konstitusi. Saya kira kelemahannya adalah yang tadi Mas Ferry bilang, fungsi kontrolnya menjadi hilang. Kan harusnya kalau dengan undang-undang maka ada DPR di situ bisa melakukan kontrol terhadap narasi norma di dalam undang-undang hukum acara di kemudian hari terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi minimal juga nggak akan ada ancaman dari pihak DPR lagi ya. Untuk memperkeruh situasinya kita nantikan bersama seperti apa, sama seperti masyarakat nanti keadilan dari 9 hakim konstitusi dalam memutus perkara ini. Terima kasih Kang Atang atas waktunya juga Mas Ferry Amsari. Terima